Motor Matic saat ini sudah menjadi motor kesukaan kebanyakan orang, apalagi di pasar Indonesia. Mayoritas orang akan menggunakan motor Matic. Bahkan saking menjadi mayoritasnya, 90% lebih pangsa pasar Indonesia dikuasai oleh motor Matic. Menariknya, dengan angka yang cukup tinggi tersebut, produsen seperti terus memanjakan konsumennya dengan memberikan banyak pilihan mulai dari desain sampai mesin ke pasar. Mau motor Matic 110cc ada, bahkan banyak. Mau motor Matic 125cc ada juga dan banyak pilihannya. Mau motor Matic 150-160cc ala-ala juga ada. Bahkan mau motor Matic 250cc juga tersedia. Dengan pilihan yang banyak tersebut, gak heran kalau segmen motor Matic terus mengalami pengembangan. Bahkan nih, saking mengalami perkembangan yang luar biasa di segmen Matic, ada satu produsen yang dinilai sudah terlalu jauh dalam hal teknologi di motor Matic, yaitu Yamaha. Di tahun-tahun kemarin, kita sudah dihebohkan dengan Yamaha menggunakan fitur turbo di motornya. Selain turbo, Yamaha juga adalah produsen yang menggunakan narasi hybrid di motor Matic-nya. Gak sampai di situ, Yamaha juga sudah membuat kelas yang berbeda dalam hal motor Matic. Yang mana mungkin kita akan berpikir kalau X-Max sudah menjadi langkah paling atas Yamaha dalam hal pengembangan motor Matic. Tapi sayangnya kita semua salah, karena Yamaha juga membuat sesuatu yang bisa dibilang cukup luar biasa. Yang mana mereka juga punya Yamaha T-Max. Jadi buat yang belum tahu, T-Max itu sebenarnya bukan motor baru Yamaha, karena Yamaha sudah mengeluarkan motor ini sejak tahun 2000 dengan kode XP500, dan motor ini langsung masuk dalam kategori super scooter. Semenjak itu Yamaha selalu memberikan upgrade di motor ini walaupun tidak rutin dalam beberapa tahun terakhir, dan puncaknya pada tahun 2018, yang mana Yamaha mengeluarkan T-Max DX, dan motor ini sempat masuk ke Indonesia dan dijual oleh Yamaha dengan harga 299 juta rupiah. Di tahun segitu kita sudah cukup wow dengan harga yang ditawarkan. Namun ketika masuk tahun 2025 akhir, Yamaha memperkenalkan varian terbaru dari T-Max, yaitu T-Max Tech-Max. Dan yang bikin kita terkejut adalah harga motor ini benar-benar mahal banget. Yang mana Yamaha menjual motor ini dengan harga 455 juta rupiah. Oke lah, di tahun 2018 harga motor ini dijual dengan harga 300 juta sepertinya masih masuk akal. Mengingat motor ini masuk dalam kategori moge dan kalian tahu harga pajak barang mewah di Indonesia itu gede banget. Tapi kenapa yang terbaru memiliki harga yang hampir setengah miliar rupiah? Apa yang membuat harga motor ini bisa sangat mahal? Jadi yang perlu kita pahami satu hal di sini adalah ini adalah varian Tech-Max, yang mana semua kelebihan teknologi ada di sini. Sebagai contoh, Yamaha NMAX untuk varian standar alias Neo version dijual dengan harga 33 jutaan, sedangkan untuk varian Tech-Max ada di harga 44 jutaan. Ya, harganya terpaut 11 jutaan. Dan hal ini juga berlaku dengan T-Max biasa dan T-Max Tech-Max. Tapi masalahnya Yamaha saat ini tidak menyediakan varian reguler dari T-Max, yang berarti Yamaha hanya menyediakan varian Tech-Max. Namun apa yang membuat motor ini mahal? Yang pertama tentu aja fitur yang terlalu melimpah, misalnya kaca depan elektrik atau electric visor. Mungkin hal ini bukanlah hal yang aneh lagi, karena di X-Max juga sudah menggunakan fitur ini untuk di versi terbarunya. Kemudian motor ini punya fitur grip dan seat warmer. Jadi kalau kalian naik motor ini, tangan dan bokong kalian gak akan kedinginan lagi karena ada fitur pemanas. Menariknya lagi, bukan cuma sebuah fitur pemanas, karena faktanya fitur ini punya 3 tingkat suhu yang bisa disesuaikan. Jadi ya, Yamaha sebenarnya cukup niat dalam hal ini. Kemudian ada fitur cruise control. Walaupun ini bukan fitur yang gimana-gimana, karena di sepeda listrik dengan harga 4 jutaan terkadang juga udah punya fitur cruise control, tapi tetap aja kita harus mengapresiasi fitur ini di motor yang super mahal ini. Dan terakhir, fitur yang paling dibanggakan adalah layar TFT 7 inch yang sudah terkoneksi dengan handphone melalui Y-Connect. Ya, fitur unggulannya sih itu doang, hampir nggak ada yang spesial banget, walaupun tetap menarik. Dan hal tersebutlah yang membuat harga motor ini menjadi mahal. Kemudian selain fiturnya, mesin motor ini juga bisa dibilang menjadi penyumbang terbesar dalam hal harga. Yang mana motor ini menggunakan mesin 560cc parallel twin yang bisa menghasilkan tenaga di 47 horsepower. Selain mesin, rangkanya juga menggunakan sasis aluminium twin spar, yang berarti hampir mustahil kepotek 2, apalagi karatan. Dan yang pasti, fitur lainnya seperti suspensi dan pengereman yang sudah full ABS juga menyumbang harga yang sangat mahal ini. Dengan hal-hal yang ada, motor ini dijual dengan harga 170 juta rupiah atau sekitar 1.664.500 yen. Ya, harga motor ini ternyata cuma dijual dengan harga segitu di Jepang. Tapi ketika masuk ke Indonesia, harga motor ini langsung melejit sekitar 450 jutaan. Kenapa bisa mahal? Ya, jawabannya klasik, yaitu pajak. Motor ini tentu aja kena pajak yang sangat berlapis, mulai dari PPNBM barang mewah sebesar 125% dan lainnya. Kasarnya nih, jika harga T-Max 100 juta, harga pajaknya aja udah 125 juta rupiah. Ya, harga pajaknya lebih mahal daripada harga motor tersebut.
Kita hitung aja deh biar lebih detail. Jadi harga dasar T-Max di Jepang ada di angka sekitar 170 juta rupiah, dan hasil ini sudah termasuk PPN Jepang sebesar 10%. Kemudian motor ini akan punya biaya pengiriman ke Indonesia, katakanlah 5-10% dari harga dasar atau sekitar 10 juta rupiah. Lalu ketika masuk Indonesia ada pajak import barang CBU yang dikenakan sebesar 50% atau sekitar 90 juta rupiah. Kemudian ada juga dasar pengenaan pajak sekitar 270 juta rupiah. Lalu ada PPNBM sebesar 125%. Kemudian ada PPN kurang lebih 66,8 juta rupiah. Lalu ada juga PPh 22 yang bernilai 7,5% atau 50 juta rupiah. Dan kalau ditotal secara keseluruhan, motor yang tadinya cuma punya harga di 170 juta rupiah, ketika masuk Indonesia ada di angka 600-700 juta rupiah. Makanya gak heran ketika ada yang beli motor ini lewat importir umum bukan Yamaha nih, harganya kurang lebih segitu, 700 juta rupiah. Namun karena Yamaha secara resmi memasukkan motor ini ke pasar Indonesia, Yamaha punya biaya distribusi, margin dealer, BBNKB, dan PKB. Yang mana jika ditotal, Yamaha bisa memberikan diskon tambahan di motor tersebut sebesar sekitar 250 juta rupiah untuk penyesuaian harga di pasar Indonesia. Yang pada akhirnya Yamaha bisa menjual motor ini di harga 455 juta rupiah. Jadi ya, motor ini cuma mahal di biaya lainnya, bukan di spesifikasinya. Makanya terkadang mungkin kalian akan berpikir, dengan fitur yang bisa dibilang gak eksklusif, kemudian mesinnya yang cukup oke sih, tapi nggak yang istimewa, dan part pendukung yang bisa dibilang cukup oke aja, nggak wow, motor ini kenapa bisa dijual dengan harga yang sangat mahal? Ya jawabannya karena motor ini spesial di pajak. Tapi kan itu kan di Jepang, apakah wajar kita membandingkan harga Indonesia dengan harga Jepang? Kayaknya ya nggak apple to apple, yang satu nggak ada biaya pengiriman, yang satu ada. Oke deh, kalau kita mau realisasikan lagi, kita bandingkan dengan harga negara terdekat dari kita, yaitu Malaysia. Di Malaysia, harga motor ini dijual dengan harga Rp75.888 atau sekitar 255 juta rupiah. Ya, dengan demografi yang kurang lebih hampir sama, di Malaysia hanya memiliki selisih perbedaan sekitar 80 juta rupiah dari harga Jepang. Sedangkan di Indonesia memiliki perbedaan 555 juta rupiah jika mengacu harga asli. Dan jika mengacu terhadap harga Yamaha, motor ini memiliki perbedaan harga sekitar 285 juta rupiah dari harga Jepang dan memiliki perbedaan harga 200 juta rupiah dari harga Malaysia. Jadi ya, Indonesia punya cerita. Jadi secara keseluruhan, kenapa motor ini mahal ternyata bukan karena motor ini spesial dan memiliki teknologi eksklusif, melainkan hanya kalah di biaya tak terduga. Tapi walaupun begitu, bukan berarti T-Max Tech-Max ini jelek, karena faktanya ini adalah motor matic moge paling keren sejauh ini kalau menurut saya pribadi. Tapi sayangnya karena ada biaya dan lainnya, sepertinya motor ini kurang layak dibeli jika kita masih menjadi kaum mendang-mending. Coba aja kalau di 200 juta rupiah. Peminat X-Max mungkin jadi menurun dan lebih milih T-Max, karena dengan perbedaan harga di 100 jutaan aja, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada X-Max. Tentu aja, ngapain beli X-Max lagi? Iya kan? Itulah alasan kenapa T-Max Tech-Max mahal. Bukan karena teknologi, bukan karena desain, bukan karena fitur, tapi karena biaya tak terduga. Gimana nih menurut kalian? Kalau harga motor ini di 200 juta rupiah, apakah layak dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.